kali ini Egy Sujana benar-benar kena mental dari Pak Yusril dan telak sekali, dan ini membuat Egy Sujana seperti sosok yang seolah-olah orang yang baru masuk ke dunia hukum gitu, karena yang berbicara adalah Yusril Iza Mahendra. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudy. Sahabat Indonesia, Egy Sujana, pengacara dari Bambang Trimulyono yang menuduh Pak Jokowi mempunyai ijazah palsu mulai SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Akhirnya mencabut gugatannya. Kita semua sudah tahu. Alasannya cukup menggelikan, katanya karena Bambang Tri itu sedang ditahan di Bareskrim kasus penistaan agama, makanya mereka mencabut gugatannya. Katanya sulit mencari bukti-bukti, dan karena kliennya ditahan oleh Bareskrim. Itu kata dari Ahmad Kozinudin, ini adalah mantan pentolan dari HTI, pernah menjadi direktur LBH dari HTI. Kemudian Egy Sujana juga mengatakan hal yang sama. Alasan dari dua pengacara ini ditampar begitu telak oleh advokat senior, mantan Menteri Sekretaris Negara, mantan Menteri Hukum dan HAM, Yusril Iza Mahendra. Dikatakan ini pengacaranya ini tidak mempunyai alasan yang kuat. Bahkan kemungkinan Bambang Tri ini memang hanya digunakan oleh pengacaranya, katanya, dimanfaatkan oleh pengacaranya, itu tepatnya. Dan kemudian pakar tata negara Refli Harun juga mengucapkan hal yang sama. Pencabutan gugatan ini hanya sekedar cari sensasi atau main-main saja Bambang Trimulyono. Sahabat Indonesia, menggelikan memang, menggelikan sekali. Manakala seorang Yusril Iza Mahendra sudah memberikan statement, pasti ada alasan yang kuat. Alasan yang kuat, dan ini membuat pengacara Bambang Trimulyono, Egy Sujana, kebakaran jenggot, marah-marah menuduh Yusril seolah tidak mendapatkan order dari Pak Jokowi dan sebagainya. Tapi ini respon biasa karena Egy Sujana merasa sudah kena mental dari Yusril Iza Mahendra. Saya bersyukur seorang Yusril mau turun, menjelaskan, memberikan opini yang netral, dan ini sebenarnya opini-opini yang kita harapkan bersama bahwa memang Bambang Trimulyono, penulis buku Jokowi Undercover ini memang ya hanya mengada-ada, mencari alasan, pembenaran, cari sensasi lah, tepatnya seperti itu. Dan apa yang dikatakan oleh Profesor Yusril Iza Mahendra mungkin bisa ditelaah dengan masuk akal bahwa kemungkinan Bambang Trimulyono dimanfaatkan oleh pengacaranya. Kita tahu kan pengacaranya siapa? Ahmad Kozinudin, itu jelas, itu pentolan HTI. Kemudian Egy Sujana, sudah kita tahu persis bagaimana posisinya dalam berhadapan selalu dengan Pak Jokowi, tidak pernah mendukung apapun yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Sebetulnya posisi Egy Sujana sah-sah saja sebagai oposisi. Cuma memang kalau sinyalemen dari Yusril Iza Mahendra itu benar adanya bahwa kliennya Bambang Trimulyono ini dimanfaatkan oleh pengacaranya Egy Sujana dan Ahmad Kozinudin, ini menarik untuk kita telaah lebih detail.
saya jujur sebagai anak bangsa mengamini apa yang disampaikan oleh Profesor Yusril Iza Mahendra, karena beberapa kali dalam opini saya juga menduga demikian. Tidak mungkinlah seorang Bambang Trimulyono mempunyai keberanian menggugat seperti itu tanpa ada sponsor, tanpa ada bohirnya. Sampai kemarin ditangkap saja menginap di hotel di Jakarta, pasti ada sponsornya. Jadi apa yang dikatakan Profesor Yusril ini jangan membuat Pak Igi kebakaran jenggot. Seharusnya sebagai seorang intelektual yang katanya guru besar juga harus mawas diri, introspeksi diri, dan memberikan jawaban atau counter yang elegan dan masuk akal. Bukan jawaban yang ngawur, yang menuduh ke sana kemari, dan tidak sebanding dengan apa yang disampaikan oleh Profesor Yusril Iza Mahendra. Profesor Yusril juga mengatakan bahwa yang mempunyai tanggung jawab untuk membuktikan dalam tanda kutip kepalsuan ijazah yang dituduhkan kepada Presiden Jokowi itu adalah Bambang Trimulyono dan pengacaranya, bukan Pak Jokowi atau pengacaranya. Karena yang menuduhkan mereka masuk akal. Dan Profesor Yusril juga mengatakan alasan bahwa mereka kesulitan cari bukti-bukti karena Bambang Trimulyono ditahan di Bareskrim itu juga aneh. Karena menurut Yusril seharusnya sebelumnya para pengacara pasti mempunyai barang bukti sehingga mereka berani menggugat di pengadilan. Ini juga menarik. Jadi intinya saya ingin menyampaikan kepada kita semua bahwa kali ini Egy Sujana benar-benar kena mental dari Pak Yusril. Dan telak sekali, dan ini membuat Egy Sujana seperti sosok yang seolah-olah orang yang baru masuk ke dunia hukum gitu. Karena yang berbicara adalah Yusril Iza Mahendra, benar-benar telak. Saya sebagai pendukung Pak Jokowi dan pendukung Indonesia, saya bahagia karena kita tahu bahwa ada intens yang tidak baik dalam kasus tuduhan ijazah palsu ini. Karena apa? Beberapa kali mulai guru SMA, teman SMA, SMP, kemudian teman-teman kuliah, sampai rektor dari UGM sudah memberikan klarifikasi pun tetap mereka ngotot. Jadi kebencian yang mengerak ini seperti kayak dendam, kesumat gitu, sehingga mereka membabi buta, tidak logik dan tidak objektif. Dan apa hasilnya? Hasilnya Egy Sujana kena hajar secara telak oleh Profesor Yusril Iza Mahendra. Terima kasih Profesor Yusril telah memberikan pencerahan untuk Indonesia. Baik sahabat Indonesia, demikian opini ringan saya terkait dengan statement dari Profesor Yusril Iza Mahendra maupun gelagapannya Egy Sujana menghadapi serangan dari Profesor Yusril. Ini menjadi tontonan menarik yang edukatif bahwa siapapun kita kalau menuduh seharusnya mempunyai bukti yang kuat dulu. Jangan hanya sekedar coba-coba atau ngecek arus, ngecek ombak gitu. Jadi akhirnya yang terjadi seperti sekarang ini. Sudah diajukan kemudian dicabut kembali. Ini kan ya mereka mungkin salah satu strategi mereka adalah menghindari malu yang tidak terperi daripada kalah telak di pengadilan. Lebih baik mereka mencabut gugatan. Itu menurut prediksi saya. Baik sahabat Indonesia, terima kasih Anda telah mengikuti Opini Rudi. Kita bertemu kembali dalam Opini Rudi selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam Pancasila. Saya Rudi SK.